Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11F SMA 86 Jakarta dengan tema Arsitektur Betawi akan melakukan wawancara tentang Eksistensi akulturasi dalam rumah joglo dan rumah panggung adat Betawi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fiorencia Maudi. Saya Kelvin Ardiansyah. Saya Alia Farah. Saya Chelsea Putih. Saya Muhammad Giban. Saya Rifarta Media. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak, Ya, perkenalkan selamat saya siang. Chelsea dan teman saya. Chelsea, ya, Kami dari Pak, ya. kelas 11F kelompok 1 perwakilan dari SMA 86 Jakarta. Baik. Di sini kami sudah bersama dengan Pak Indra ya Pak, Ya. sebagai Sekretaris Forum Pengajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi. Ya. Baik Pak, pada hari ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai arsitektur rumah adat Betawi, yaitu rumah adat joglo dan juga panggung. Baik. Baik. Kita mulai aja ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama, mengapa rumah adat Betawi itu bisa terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan lokasi penduduk adat Betawi? Jadi gini, ada rumah yang dia dibangun model atau bentuknya memang karena dibagi oleh zona budaya. Ada budaya pesisir, pinggir laut, ada budaya tengah yang lebih modern, budaya kota, ada budaya pinggir atau rural gitu. Sebetulnya dari beberapa itu kita memang ada 3 model rumah. Sebetulnya tuh ada rumah yang namanya rumah gudang, ada rumah bapang atau kebaya, dan ada rumah joglo atau limasan. Artinya karena memang ada juga pengaruh-pengaruh dari luar, maka mempengaruhi jenis-jenis rumah yang ada di Betawi. Kan dalam budaya begitu, ketika dia ada di pinggir karena kelembaban, karena mungkin menghindari binatang buas, maka jenisnya seperti ini. Karena rumahnya di pesisir itu ada ombak, rob dan segala macamnya, rumahnya harus tinggi. Jadi ada yang memang influence atau pengaruh dari luarnya, tapi ada yang karena kondisi alam, maka rumah itu punya tipikal tersendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan terjadinya akulturasi budaya di rumah adat Betawi dan sejak kapan terjadinya akulturasi budaya tersebut? Baik lagi yang Bapak jelaskan. Tadi ya, akulturasi itu kagak bisa dihindarin dalam semua aspeknya, yang ngomongnya, yang pakaiannya, makanannya, termasuk rumah atau tata gerahanya. Kalau misalnya kita lihat Zen Pieter Soenkun masuk dari tahun 1619, itu kan ada masuk orang Belanda, ada Portugis, ada Cina, terus ada lagi Arab. Itu pasti ada pewarnaan begitu. Tapi sejak kapannya, tahun persisnya, itu nggak ada yang bisa menyebutkan tahun berapanya. Tapi dipastikan ketika mereka ada masuk ke tempat ini, ya yang sekarang namanya Jakarta, itu pasti membawa pengaruh. Baik, selanjutnya ya Pak. Mengapa budaya Jawa atau Sunda bisa bercampur dengan budaya Betawi? Padahal pada saat itu bukan hanya budaya Jawa Sunda saja yang datang ke Jakarta. Iya, yang masuk memang benar, sepakat, bukan budaya Jawa aja. Tapi orang Betawi tinggalnya di Pulau mana? Pulau Jawa. Orang Betawi pinggir dekat banget sama Sunda. Dan orang Betawi itu welcome. Tadi lagi-lagi, iya, karena kita ada di melting potnya, maka itu masuk. Kemudian menurut sejarah, ketika tadi Zen Pieter Soenkun ke sini, ini kan banyak tenaga dari daerah Jawa, bener nggak sih? Ya, yang dianggap budak misalnya, dari Bali, dari Sunda dan segala macam. Nah, terjadi interaksi, bahkan terjadi kawin mawin yang nggak bisa dihindari. Ketika ada orang, rumah kita begitu kawin mawin misalnya nih, bangun gaya Jawaan ya gini-gini, kan mungkin. Apalagi kalau yang gaya Sundaan, memang pinggir-pinggir ini sampai hari ini kan masih Sunda-Sundaan banyak. Sampai ke Bogor pinggir, Cileput, daerah Tangerang, Bekasinya itu Sundaan. Sehingga ada faktor-faktor itu. Faktor lainnya apa? Ketika tanah ini maju, modern, urbanisasi banyak. Bukan tadi sebagai tenaga, maaf kita nyebutnya budak, tapi mereka memang ingin datang untuk mencari kerja, ya,
untuk berkehidupan yang lainnya ke kota ini, sehingga akulturasi nggak bisa dihindari, Jadi terjadi akulturasi. terjadi di situ. Selanjutnya ya Pak, manfaat apa yang didatangkan dari adanya akulturasi dua kebudayaan tersebut? Ya, kalau Jawa dan Sunda hampir bisa dipastikan memang leluhur inti di Pulau Jawa kan, masyarakat Betawi itu malah bagiannya dia ada di Jawa Baratnya. Awalnya kan gitu ya, sebelum ada Banten mecah apa segala macam kan awalnya Jawa Barat aja, sehingga ada manfaat-manfaat ya keragaman, ya keragaman budaya gitu, dinamisasi. Sebetulnya bukan cuma untuk Jawa dan Sunda aja, untuk yang lain juga. Dan orang Betawi menjadi pemikirannya itu banyak hal yang didapat, nggak hanya monoton secara kebetawiannya. Kalau dari segi keuntungannya dia bisa mengambil itu, dan beradaptasi pun tidak terlalu sulit, karena kita juga orang Betawi kan tidak menutup. Sampai sekarang nggak pernah orang Betawi misalnya ada orang lain datang ke sini yang bukan orang Betawi, mohon maaf Anda di luar saja nggak boleh ke sini, kan agak begitu. Jadi punya nilai-nilai itu. Kemudian apa? Nilai persaudaraan, nilai silaturahim, yang akhirnya ada juga nilai tukar apa? Timbal balik dalam bentuk kawin mawin bisa juga harta gono gini. Yang lelaki dari sana punya perempuan di sini, mertuanya punya tanah 2 hektar, tuh yang setengah hektar buat lu. Nah, buat orang Betawi keuntungannya silaturahim, ya apa sih keragaman, ya itu kita anggap bagian dari yang memang nggak bisa dihindari. Bagaimana masyarakat menerima akulturasi budaya Jawa atau Sunda ke dalam budaya Betawi? Balik sebenarnya tadi udah sempat disinggung. Iya, ya artinya kita menerima enggak secara langsung semuanya. Ada yang bisa diterima, ayo, tapi ada yang ditimbang-timbang, ada juga yang oh ini jangan, gitu. Disaring-saring, enggak semuanya. Misalnya, maaf nih, kebiasaan orang Jawa yang begini langsung bisa, oh lihat dulu, kalau dikaitin dengan akidah, kepercayaannya orang Betawi ini kayaknya nggak kena nih religius Islamiknya, yang ini kita tinggalin deh, gitu. Bisa begitu. Tapi oh ini yang baik, ayo kita ambil, kita menyikapinya begitu. Soal pro kontra bisa aja. Atau awal-awal ada begini malah awal-awal. Tapi paling banyak tuh orang yang protes kah yang Lebih banyak sih yang terima. Lebih banyak yang terima. Ya. Apa yang membedakan rumah joglo Betawi dengan rumah joglo Jawa Tengah? Begitu juga rumah panggung Betawi dengan rumah panggung Sunda. Rumah joglo Betawi dia itu kan tidak terlalu lancip di atasnya, ya tidak sangat lurus, agak lebih mapak, lebih rata, bahkan ada yang lebih rendah lagi. Kemudian dia hampir nggak ada ornamen-ornamen tambahan di atasnya. Kalau di Jawa kan ada pucuk tambahannya ya, ada semacam pucuk pakis atau ulir, ada juga yang kadang ditaruhin apa sih ayam jago atau apa gitu ya. Dia lebih rata dan lebih pendek, nggak terlalu kerucut, dan nggak ada ornamen-ornamen tambahan. Itu joglo Jawa. Nah kalau joglo Betawi yang kayak gitu tadi ya, pengembangannya kita nyebutnya juga itu ada limasan. Joglo itu nyebutnya limasan juga karena ada pengaruh dari Melayunya gitu. Sementara kalau rumah panggung kita sebetulnya yang di pinggir itu mirip dengan panggung Sunda. Yang pinggir nggak sampai 2 meter kan? Kenapa? Karena yang dihindari adalah kelembaban dan binatang buas misalnya. Jadi tingginya rumahnya saya dulu misalnya, saya meninggal 17 Ramadan ya, tahun 71. Rumahnya itu hanya segini panggungnya. Kan Sundaan juga segini rata-rata. Bahkan kadang di bawahnya itu ada melihara meri atau entok gitu ya, suka-suka kayak gitu. Tapi ada Betawi daerah pesisir yang rumahnya tingginya begini. Karena tadi pertama menghindari rop air laut yang ketinggiannya bisa luar biasa, bisa 1 meter bahkan lebih. Kedua apa? Untuk fungsi lain, menaruh perahu atau jukung, menggantung jala, atau kalau misalnya ikan asin di luar dijemur sudah kering tapi masih nanggung, ya sudah begitu hujan ke bawahnya kan bisa difungsikan itu. Jadi ada fungsi-fungsi itu. Tapi di Sundaan rata-rata baik daerah Nagarian, Kampung Naga maksud saya, daerah Baduy yang masih banyak, atau kemarin saya ke Cianjur masih ketemu ya. Kalau kita mau lihat rumah yang begitu Keranggan, Bekasi itu masih ada rumah panggung. Jadi panggungnya nggak tinggi banget. Selanjutnya Pak, apa saja motif atau ciri khas yang paling terkenal dari ornamen di rumah adat joglo atau panggung Betawi?
Di keduanya dan ornamen rumah yang lain sebetulnya sama. Yang paling menonjol, yang paling gampang kelihatan adalah lisplang gigi belalang. Oh, yang Tajam-tajam. Iya, iya. Nah, yang lancip-lancip. Kalau ini kan ada influence, ada pengaruh dari Bugis, nah gitu ya. Sementara yang lain-lain tajam kan ada pengaruh Melayunya, Melayu Sumatera. Yang paling kelihatan di situ. Satu. Yang kedua apa? Langkan. Ya, kalau di rumah-rumah sana ada langkan batas antara halaman dengan teras. Ya, langkan. Kedua apa? Jendela. Jendela jalusi. Saya kalau kamu ngelihat di sini itu masih sama semua. Jendela itu ada pengaruh. Paling enggak 3 ini yang bisa menjadi ciri khas rumah Betawi secara umum. Kalau dilihat kasat mata dari luar, oh ini rumah udah nuansa Betawi. Selanjutnya Pak, apakah yang membedakan bentuk ornamen rumah adat joglo Jawa atau panggung Sunda dengan rumah adat joglo atau panggung Betawi? Ya, kalau di kita tadi ya ornamen-ornamennya itu yang Betawi kan tadi itu ya ada lisplang. Tapi di Jawa juga ada sebetulnya. Cuman lisplang yang Jawa itu jarang yang tajam lancip seperti tombak segitiga, karena kan segitiga kita punya makna itu hubungan 3 ya, Allah Tuhan Yang Maha Esa, kemudian manusia dan alam, kan hubungan kayak begitu. Soal ini ada model lain kan ada kreasi, artinya di Jawa sebetulnya ada juga. Dan kalau dia dibuat biasanya lebih halus di Jawa itu, kayak ukiran-ukiran buat garde atau pembatas itu dia lebih halus, ukiran-ukirannya bisa muncul kelihatan. Sementara ornamen-ornamen yang lainnya ya standar-standar aja, termasuk yang di Sundaan gitu ya. Kalau Sundaan ngelihatnya di rumah yang nggak modern, dia nggak muncul kelihatan kuat. Di Betawi rumah kebaya yang juga sederhana itu nggak muncul terlalu kuat. Tapi ketika dia kuatin dengan motif, dengan ornamen-ornamen, maka baik di Jawa maupun di Sunda yang agak modernnya, termasuk Betawi, dia akan muncul. Gitu. Nah, tadi tinggal ragam hiasnya aja. Kita orang Betawi itu kan munculin ragam hias itu apa sih, flora gitu ya. Kemudian kadang ada fauna juga. Flora itu misalnya ada gambar lotus, gambar kembang melati. Fauna itu misalnya burung bangau, alap-alap. Ada juga dulu beberapa rumah yang digambar di kacanya harimau misalnya, karena di tanah Betawi ada itu. Nah, kalaupun di orang-orang Jawa membuat itu sangat-sangat mungkin aja. Dari mana dia? Dari wayangan-wayangan biasanya yang munculnya di bagian gambar atau lukisan-lukisan di rumah-rumah Betawi. Selanjutnya Pak, apa saja dan di mana saja letak ornamen di rumah adat joglo atau panggung Betawi yang merupakan bagian dari budaya Jawa atau Sunda? Kalau itu sebetulnya pengaruh di kita. Di rumah joglo kita ngambil joglo atapnya sebetulnya. Kalau filosofi di ornamen-ornamen lebih kuat, gigi belalang sama yang lain-lain itu ngambil dari Melayu. Tapi ada memang menurut beberapa orang bahwa ornamen yang ditempel, kan ada yang bikin pakai gypsum, ada yang bikin yang lain-lain, itu juga ada pengaruh dari Jawaan yang orang gunain. Kalau motifnya itu tadi kembang matahari, motifnya itu kembang cempaka, atau ada motif-motif misalnya sambang darah, itu bisa kayak begitu di tiang-tiang. Yang terakhir Pak, apa makna dan filosofi dari adanya ornamen yang menjadi bentuk akulturasi dengan budaya Jawa atau Sunda? Ya, kalau ornamen yang tadi misalnya kita ambil lisplang ya, kalau kita nyebutnya dia itu lisplang gigi belalang, kan dari Melayu ada, dari Jawaan ada, dari Bugis ada. Kalau lisplangnya itu kita sebut nama lisplangnya gigi belalang, walaupun dia motifnya melati, ya, motifnya tumpal, motifnya wajik, motifnya wajik 2, motif yang terakhir adalah daun sirih gitu ya. Kalau dia kita kasih nama lisplang gigi belalang, maka filosofinya belalang, ambilnya ceritanya harus lengkap. Belalang yang kecil itu kan bisa menggigit kayu, dan kayu itu dalam tempo 1-2 hari dia bisa patah, bisa putus. Kenapa bisa begitu? Sabar, karena dia rajin, karena dia tekun, karena dia ulet. Maka hidup begitu. Jika kita hidup dapat masalah, jangan lari dari masalah ini. Selesain semampu kita. Masalah yang gede dikecilin,
masalah yang kecil dihabisin. Soal hasil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka hiduplah dengan juraben, jujur, rajin, bener. Jujur sama rajin kita kerjain, tapi benernya bener kata orang, bukan bener kata sendiri. Itu filosofi Lisplang Gigi Belalang. Kalau saya kasih nama atau kita kasih nama gergaji, ya nggak kayak begitu filosofinya. Maka di kami kita sebut itu. Ada juga ya ornamen-ornamen yang lain. Kalau tadi kita ambil misalnya di Jawa ada kembang melati di tiang. Melati itu kan putih, harum, suci. Maka si pemilik rumah semoga kayak begitu. Ya, ada tamu ramah, gepyak, cengar. Oh, mampir nih, ngopi dulu bang, sini mampir gitu. Dari mana? Negorin kalau ada orang lewat, yang lewat permisi, yang punya rumah negorin. Kenapa? 3, bahasa kagak beli. Artinya bahasa kagak beli, Allah Tuhan udah menciptakan kita dengan segala macam kelengkapan, termasuk kita bisa ngomong. Jangan lewat depan guru, kamu kagak permisi. Tuh, lewat depan orang tua, kagak permisi. Nyelonong aja, kan kayak begitu ya. Nah, itu dari kembang melatinya. Kalau misalnya dia ada tempelan yang lain, motif bunga matahari, matahari nggak semata-mata kita nggak mau malam, matahari itu siang. Maka dengan semangat ya, mudah-mudahan kalaupun kita dalam hidup di rumah ini punya masalah, tapi nggak gelap pikiran, nggak gelap hati. Ini kamu lagi bingung banget nih disuruh belajar, tiba-tiba ntar malam lagi nyusun ini, besok ulangan, nggak dikasih tahu begini-gini, habis ulangan pulangnya harus sore, itu kan masalah, suntuk banget. Kalau nekat kan bisa repot untuk nyari yang belok kiri. Nah biar jejak, nah itu tadi ada simbol-simbol itu di rumah. Gitu, tetap larinya ke Allah, ke Tuhan Yang Maha Esa, dan kalau minta pendapat yang lain, pendapat yang positif. Maka nilai-nilai positif itu yang kita bangun hampir di semua ornamen mengartikan seperti itu. Gitu. Baik Pak, saya kira cukup Pak untuk pertanyaan Gitu. dari kami. Makasih Pak Baik. untuk waktu dan kesediaan waktunya. Ya, makasih. Ini kan didengerin nanti sama teman-teman. Iya. Gitu ya. Kita harus cinta budaya kita. Ya. Jadi gini pesennya. Buat teman-teman semuanya nih ya, nambahin nih, saya ngajak nih, kan ada yang Betawi ada yang bukan ya. Kita harus cinta sama budaya kita gitu. Beli buku ke pasar raya, buku cerita Siti Nurbaya. Jangan ngaku anak Indonesia kalau kagak cinta sama budaya. Pesannya begitu, cintain budaya kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya non ya, Makasih gitu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Makasih, Pak. Terima kasih, sukses.